Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kembali saya Ilham Dianta menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya interval waktu dari jam 9 sampai 10 kita ada di program IKUA atau Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo ya. Jadi dialog sahabat kita ini bisa Anda simak setiap hari Sabtu mulai dari jam 9 sampai jam 10 yang menampilkan program talk show dengan aneka macam tema ya. Dan tema kali ini adalah tentang waspada daging gelonggongan bersama dengan Ibu Dr. Hewan Nuning Sri Puji Astuti MM ya. Ini selaku Kepala Sesi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Tentunya waspada daging gelonggongan ini biasanya itu marak menjelang Lebaran atau enggak menjelang Natal atau mendekati tahun baru juga, ya kan? Nah, ini tentunya kita harus ketahui ciri-cirinya seperti apa sih. Kemudian daging gelonggongan itu biasanya memang marak ada di hewan seperti sapi. Tapi apakah ada hewan lain yang selama ini mungkin ada, siapa tahu mungkin nanti di kambing mungkin atau ayam atau apa ya, namanya pedagang itu banyak akalnya. Nanti kita bicarakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nuning. Halo Ibu Nuning, Assalamualaikum, selamat pagi. Ibu dengar suara saya, Bu? Oke, Ibu, halo. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Nuning. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini sudah terdengar suara Ibu Nuning ya. Ya. Baik, ini ada di luar ruangan ya, Bu ya? Iya. Betul. Iya, terima kasih Bu Nuning. Iya, biasanya kalau dengan narasumber ini ada di dalam, tapi Bu Nuning ini pengen yang seger-seger ya, ada di luar ruangan gitu ya. Baik, apa kabar Ibu Nuning? Ya. Kenapa Pak? Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, baik. Terima kasih. Ibu Nuning, pagi hari ini kita ngobrol tentang waspada daging gelonggongan. Nah, ini sebelum kita ketahui nih ya, sebenarnya daging gelonggongan ini mungkin kita sering ketahui yaitu tadi pada saat menjelang Lebaran atau menjelang perayaan hari-hari besar itu biasanya dibahas gitu ya. Banyak media yang mengulas tentang ini. Tapi sebenarnya daging gelonggongan itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan coba tanyakan. Monggo Bu, kira-kira definisi daging gelonggongan itu seperti apa? Ciri-cirinya apa sih Bu? Kemudian seberapa bahaya sehingga harus kita waspadai gitu. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa? Saya belum berkenalan. Saya Ilham, Ibu. Ya Pak Ilham, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya di Kabupaten Sidoarjo, semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini kebetulan saya dapat mandat ini ya dari Berlian untuk mengisi acara diskusi mengenai apa ya, saya yang paling sekarang lagi marak ya, lagi banyak di masyarakat yang supaya kita juga mewaspadai mengenai daging gelonggongan. Daging gelonggongan ini kalau pada yang jelasnya kalau pada saat kurban Pak, pada saat kurban aman ya. Saat korban tidak ada daging gelonggongan di Sidoarjo karena kita selalu melaksanakan pemeriksaan dan para takmir, pengurus masjid itu selalu mencari daging sapi-sapi yang sehat. Itu namanya kalau pada saat kurban kita aman. Yang dimaksud dengan daging gelonggongan ini apa? Nah, inilah Pak ya yang perlu diketahui apa itu daging gelonggongan. Jadi
digelonggong ya, sapi itu digelonggong. Artinya diberi minum air sebanyak-banyaknya ke dalam tubuhnya sapi tersebut. Pemberian air minumnya itu tidak hanya dengan menggunakan kita seperti minum gelas atau diberi ember supaya minum sendiri, tidak. Jadi cara pemberiannya itu dengan menggunakan selang, Pak. Dengan menggunakan selang yang langsung dimasukkan ke dalam perut. Langsung dimasukkan ke dalam perut, dan selangnya itu diameter selangnya itu lebih besar daripada selang yang biasa kita gunakan untuk menyiram bunga di taman. Jadi air itu langsung dari keran air dimasukkan ke dalam perut, di perutnya itu besar, kemudian dikocok-kocok, Pak. Ini Pak, kalau kita melihat sendiri situasi untuk menggelonggong sapi, situasi yang sangat menyiksa, penyiksaan belum dipotong. Oh iya, itu diberi airnya itu dalam kondisi sapinya itu masih hidup ya Bu ya? Masih hidup, masih hidup. Terus kemudian kan perutnya besar, tidak ketahuan bahwa itu perutnya besar, dikeluarkan. Tapi sebelum dikeluarkan itu, air itu sudah meresap ke dalam tubuhnya sapi, ke dalam yang ada di sapi, dikeluar. Setelah dikeluarkan, kempes, dimasukkan lagi air sampai dirasa menurut para pelaku itu cukup, artinya cukup bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Gitu, Pak. Jadi masa otot dari sapi ini tambah berat gitu ya Bu ya? Atau gimana? Berat. Ya, jadi tujuan mereka itu melaksanakan pekerjaan itu, nanti sapi yang dipotong akan mengeluarkan daging, menghasilkan daging yang lebih berat. Oke, jadi kalau ditimbang dijual lebih mahal jatuhnya gitu ya Bu ya? Kalau lebih mahal tidak, Pak, tapi keuntungan. Kalau dagingnya itu hanya 500 gram, ya, 100 gram. Terus diberi tambahan air, akhirnya menjadi 1 kilo. Waduh, kok selisihnya banyak sekali ya? Bisa pada saat kita memasak daging. Kita memasak daging tersebut, susutnya akan banyak, berkurang banyak sekali. Oke, baik. Ini keuntungan bagi para pelaku, ya, para pelaku pemotong sebelum mereka menjualkan ke pedagang daging. Gitu. Jadi yang tujuannya adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka. Yang awal kalau 1 ekor hanya mereka punya keuntungan hanya 500.000, tapi dengan digelonggong ini bisa sampai lebih dari 2 juta keuntungan. Oke, baik. Ya, Bu Nuning, sebelum saya tanya tentang ciri-ciri daging gelonggongan ya, saya ingin tahu Bu, sebenarnya praktek gelonggongan ini ilegal atau bagaimana sih sebenarnya? Atau maksudnya tidak ada tindakan dari mungkin Dinas Pangan apa begitu atau gimana ya Bu ya? Praktek gelonggongan ini benar-benar sangat benar-benar kita larang ya Pak ya. Benar-benar kita larang. Kita juga pernah melaksanakan kegiatan sidak, terus kemudian kita juga pernah melaksanakan penangkapan yang artinya itu tangkap tangan. Kalau tertangkap tangan diketahui ada kegiatan penggelonggongan, terus kemudian kita melaksanakan penyitaan, itu juga sudah pernah dilaksanakan, bahkan sampai sapinya yang digelonggong itu, karena yang digelonggong dalam waktu 4 jam tidak segera disembelih akan mati. Pada saat kita melaksanakan penyitaan itu, ada di situ ada sekitar 10 ekor sapi yang mengalami kematian itu, kalau tidak salah ada 4 ekor. Tidak boleh kita potong, ya, mereka tidak boleh memotong sapi tersebut, akhirnya mati. Gitu. Ini sudah kita laksanakan kegiatan itu, sudah ada kegiatan untuk
mereka efek jera, memberikan efek jera dengan ada pidana kurungan, itu juga sudah pernah. Tetap kita selalu kucing-kucingan dengan para pelaku. Artinya mereka tidak melaksanakan penggelonggongan itu di tempat kita, tetapi mereka melaksanakan penggelongan di luar Kabupaten Sidoarjo yang nantinya akhirnya dagingnya atau sapinya dibawa ke tempat-tempat pemotongan liar yang ada di Sidoarjo. Jadi tempat pemotongan liar ilegal yang ada di Sidoarjo ini mulai ada tumbuh sejak kita melaksanakan penertiban. Artinya sapi yang masuk ke RPH kita itu resmi milik pemerintah. Itu yang pertama tidak boleh digelonggong. Kemudian dua, bukan sapi betina produktif. Kemudian yang ketiga itu yang jelas dia punya izin untuk bisa masuk ke RPH kita. Nah, dengan persyaratan itu, para jagal yang merasa ingin untung banyak tidak menyembelihkan sapinya ke RPH kita, mereka penyembelihan di luar RPH resmi milik pemerintah. Apakah kita diam saja? Tidak. Kita secara kita memang tidak boleh bosan. Para juga tidak boleh bosan untuk melaksanakan penyidaan pada malam hari. Sering kita lakukan. Bahkan kemarin hampir 70% kita berhasil di bulan Juni, di bulan Juni penyidaan supaya mereka tidak melaksanakan pemotongan di tempat liar, kemudian tidak menggelonggong sapinya, itu 70% kita hampir berhasil pada saat itu. Terus kemudian karena ada pandemi, kita tidak bisa melaksanakan sidak. Dan sekarang lagi kita harus berjuang lagi untuk itu. Oke, baik. Ini sapi yang sudah terlanjur digelonggong itu memang dibiarkan mati begitu saja atau bagaimana, Bu, penanganannya gitu, Bu? Karena kan mungkin pada saat sidak itu kan ketahuan nih, waduh sapi ini sudah digelonggong begitu. Nah, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Dinas Pangan ini kira-kira apa ini? Apa memang dibiarkan mati begitu saja atau bagaimana ya, Bu ya? Kalau yang kemarin kita ketahui, memang pada saat itu kita dibiarkan mati dan setelah itu dikubur. Dikubur, dipendam mereka dipendam, dan kita ada pengawasan dari pihak aparat untuk melihat prosesi penguburan. Baik. Ya, nah sekarang terkait dengan ciri-ciri daging gelonggongan, Ibu. Kalau mungkin saja ini sudah para peternak ini melakukan aksi penggelonggongan, kemudian sudah lolos dari sidak dan akhirnya mungkin ya sudah diedarkan di pasaran gitu. Kita sebagai konsumen kan harus tahu ini, Bu ya. Ciri-cirinya mungkin seperti apa? Yang jelas mungkin berair ya, Bu ya, atau bagaimana ini? Ya. Jadi yang lebih penting sekarang kita memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Ya, tidak membeli daging sapi yang itu berasal dari sapi yang digelonggong. Karena pertama, dalam segi kesehatannya tidak masuk. Kemudian yang kedua, sapi itu disembelih di tempat pemotongan liar. Kalau disembelih pemotongan liar, kita tidak tahu apakah sapi itu halal atau haram. Siapakah yang melaksanakan penyembelihan? Yang jelas bukan mudin yang juru sembelih halal yang selalu kita bina dan kita laksanakan pendidikan dan pelatihan. Terus kemudian tiga, apabila itu benar-benar sapi yang digelonggong yang dilakukan penyiksaan sebelum disembelih, disiksa dahulu ya, itu artinya dalam fatwa MUI dikatakan bahwa daging yang kita makan itu haram. Bukan fatwa MUI. Karena itu di masyarakat untuk bisa lebih memilih mana daging yang baik. Contohnya daging yang baik itu apabila daging itu jelas tidak basah. Cirinya merahnya ya. Warnanya itu benar-benar merah darah ya, merah terang.
Kalau di Gelonggong itu warnanya merah pucat, Mungkin agak merah muda gitu ya Bu ya? ya merah muda Heeh, gitu. heeh. Kemudian eh, biasanya kalau digantung ada tetesan air kelihatan di bawahnya, Oh, iya iya. gelantungan tetesan air ya Heeh. Pak ya. Iya, Terus daging yang digelonggong itu karena air yang masuk ke dalam tubuh banyak menyebabkan pembusukannya lebih cepat, Betul. stres, dan karena kemasukan air pembusukan dari daging lebih cepat. Kalau kita memperlakukan sapi itu sebelum dipotong dengan secara kesrawan kesejahteraan hewan dan tidak dilaksanakan penyiksaan sebelumnya, artinya sapi itu dalam kondisi tidak stres, ini bisa berpengaruh pada rasa daging. Mm-mm. Dari daging yang tidak stres itu rasanya lebih enak. Mm-mm. Kemudian pembusukannya pun lebih lama. Mm-mm. Memang daging, telur, susu itu tempat mudahnya berkembang biaknya kuman kan, tapi itu kan ada jarak waktunya, ya kan Pak ya. Mm-mm. Ada berapa lama berkembang biakan kuman itu bisa berkembang di sana. Tetapi kalau dengan adanya daging gelonggongan lebih cepat lagi. Mm-mm. Oke, Tapi baik. pasar tradisional itu kadang-kadang ditaruh di bawah, ditaruh di Oh, iya iya. bawah. Jadi tidak dipertunjukkan secara langsung jelas gitu, enggak ya Bu ya? Ditaruh sendiri ya biasanya ya? Iya, Mm-mm. lebih gelap. Mm-mm. Mungkin harganya jatuhnya tuh lebih murah atau sama ya Bu ya? Eh, Memang daging di Sidoarjo, terutama dari Krian, itu memang sekarang daging lebih mahal ya Pak ya. Mm-mm. Tapi perbedaan antara Krian dengan kabupaten yang lain, di Sidoarjo itu bisa dikatakan masih lebih murah karena adanya praktek-praktek seperti itu. Mm-mm. 5 Oke. sampai 10.000 gitu. Jadi daging gelonggongan ini oleh penjual biasanya dijual dengan harga yang lebih murah ya Bu ya, dari harga Ya, daging normal biasa gitu ya maksudnya ya. ya. Baik. Nah, misalnya ini Bu Nuning, kalau kita misalnya nih edukasi kita nggak ngerti ya, kita masih belum mengerti tentang daging gelonggongan dan kita sudah terlanjur beli gitu ya. Nah, dan sudah terlanjur dimasak gitu. Nah, kira-kira dampak buat kesehatan atau apa begitu apa sih daging gelonggongan ini? Memang kalau dimasak sempurna ya Pak ya. Oh, Tidak ada lah Pak, tidak ada lah. Tetapi kita akan dirugikan. Konsumen akan mendapatkan daging yang kualitasnya, nilai gizinya itu, Gizinya ya. terus kemudian jumlahnya yang kita beli itu yang seharusnya kita beli 1 kilo, enggak, menurun juga tinggal 500 gram. Itu kan akhirnya kegunaan kita yang seharusnya bisa untuk beberapa orang akhirnya juga menurun karena jumlah kan itu juga akhirnya menyusut. Iya, baik. Jadi untuk dampak secara kesehatan ini masih belum ditemukan ya Bu ya. Apakah memang berdampak buruk atau apa? Kalau menurut Ibu Nuning tadi tidak berdampak begitu. Cuman dampaknya itu adalah pada kita yang rugi gitu ya. Dimana kalau misalnya kita beli daging secara normal, bukan yang gelonggongan, 1 kilo misalnya ya. Tapi kalau gelonggongan ini yang kita dapat menyusut ya Bu ya. Karena tadi kan banyak mengandung air gitu. Iya, iya, iya. Oke, Bu Nuning, ini sebenarnya praktek gelonggongan itu apakah memang diberikan oleh mereka para peternak ini atau penjual daging itu ke sapi saja atau bisa suatu saat mungkin ke kambing atau apa gitu? Bisa nggak Bu ya? Maksudnya pernah terjadi demikian? Untuk peternak yang asli di Sidoarjo itu memang benar-benar peternak yang murni ya. Mereka itu benar-benar orang yang sangat sangat peduli pada hewannya. Kalau pada peternak tidak Pak.
Tetapi kalau sapinya itu dijual kan pada jagal. Nah, jagalnya inilah yang melaksanakan Praktek praktek-praktek praktek gelonggongan itu ya. Mm-mm. kambing itu tidak ditemukan. Mm-mm. Pernah ditemukan, cuman di Sidoarjo belum ada ya Pak ya. Mm-mm. Pada ayam itu sudah ada yang melaksanakan praktek seperti itu pada ayam, tapi di Sidoarjo masih aman, masih alhamdulillah masih belum ada yang melaksanakan kecurangan seperti itu. Baik, jadi praktek gelonggongan ini sebagian besar ditemukan pada hewan yaitu sapi ya. Sementara untuk kambing sampai saat ini masih belum ditemukan. Tapi menurut Ibu Nuning menanggapi tentang gelonggongan ini sebenarnya bagaimana sih Bu praktek seperti ini? Iya, ini benar-benar tidak memenuhi kaidah kesejahteraan hewan yang jelas ya. Kita dalam mengkonsumsi bahan asal hewan terutama daging itu kita harus melihat dari segi asuh, Pak. Jadi asuh artinya aman. Kita mengonsumsi itu harus aman, tidak ada bahan berbahaya yang ada di dalamnya. Misalnya seperti staples, seperti rambut, itu kan berarti tidak aman. Terus yang kita konsumsi, daging yang kita konsumsi itu juga harus sehat. Tidak ada kandungan penyakit yang ada di dalamnya sehingga kita bisa tertular. Kemudian kita harus mengetahui bahwa bahan tersebut utuh, tidak dikurangi, tidak ditambahi seperti gelonggongan ini. Ya, itu kan tidak utuh artinya. Dan yang terutama juga harus halal. Dan daging gelonggongan ini bisa dikatakan tidak halal, Pak. Oke, baik. Nah, kami juga ingin tahu nih ya upaya-upaya dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam upayanya meminimalisir adanya praktek-praktek daging gelonggong ini, baik upaya dari penjual yang penjagal maksudnya maupun dari penjual yang sudah dipotong-potong dagingnya. Nah, untuk meminimalisir ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Ibu? Iya, terima kasih Pak ya. Kita senantiasa rutin ya, meskipun kita sering kecolongan Pak ya, tapi kita tetap percaya untuk memberikan penertiban, melaksanakan penertiban. Dan penertiban ini kita tergabung dengan beberapa OPD, dengan beberapa aparat, dengan Forkompimda, dengan Forkompimka untuk melaksanakan penertiban dalam hal sapi gelonggongan, terus kemudian pemotongan ilegal, terus kemudian juga tentang pemotongan ternak betina produktif. Dan ini sampai dengan sekarang ini kita juga sudah membuat tim, Pak. Jadi ini kita wadahi dalam bentuk tim penertiban pemotongan ternak betina produktif, pemotongan sapi gelonggongan, dan pemotongan ilegal. Dan ini kita tetap ya secara rutin kita laksanakan kegiatan penertiban ini baik pada tempat pelaku usaha, ya, di sana kita melihat bagaimana sistem perizinannya, apakah mereka punya izin untuk melaksanakan pemotongan di tempat pemotongan liar tersebut. Terus kemudian kita juga melihat, kita juga dalam perizinan ini kita bekerja sama dengan dinas perizinan untuk membantu kita, ya. Terus kemudian kita juga melihat bagaimana limbahnya yang dihasilkan dari hasil pemotongan di atas, bagaimana. Limbah ini kita juga dibantu dari lingkungan hidup. Kemudian kita juga melihat di dalamnya bagaimana bangunan yang dibuat para pelaku tersebut, apakah memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemotongan di situ. Di sini kita juga minta bantuan dari PU, ya, PU Cipta Karya untuk mengetahui segi layak tidaknya dalam hal pembangunan. Terus kemudian
kita bekerja sama dengan kepolisian juga ya, baik dari Polres dengan Polsek, terus kemudian dengan Satpol PP ya, baik dari Satpol PP Kabupaten dengan Satpol PP Kecamatan, untuk melihat apakah praktek-praktek pemotongan liar itu dilaksanakan, karena indikasi pemotongan liar di situ pasti ada gelonggongan. Ya. Oke. Terus lihat di dalamnya apakah ada selang yang digunakan untuk pemotongan tersebut. Dan rata-rata begitu kita meluncur ke tempat pemotongan tersebut, selang itu entah disembunyikan entah gimana, sudah tidak ada gitu pasti. Iya. Jadi tetap akan kita laksanakan kegiatan penertiban agar daging-daging yang dihasilkan di Kabupaten Sidoarjo ini benar-benar daging yang sehat, ya, yang layak konsumsi. Layak konsumsi, baik, betul. Ya, Bu Nuning, sebenarnya praktek gelonggongan ini tadi kan tidak ditemukan di kambing ya. Kalau ayam gitu pernah nggak, Bu? Ada? Kita di Sidoarjo tidak ada, Pak. Dan menemukan, artinya kita tidak menemukan yang ada di Sidoarjo. Kita bahkan mengetahuinya justru sepertinya di negara lain itu malah disuntik. Jadi itu bisa menggelembung. Oke, jadi praktek ini tidak dilakukan, maksudnya gini, mungkin di ayam enggak terlalu menguntungkan mungkin ya Bu ya, karena kan kecil gitu ukurannya ya. Jadi dengan cara disuntik akhirnya gitu ya. Baik. Ya. Dan di Sidoarjo tidak ditemukan ya kasus misalnya daging ayam gelonggongan atau daging kambing gelonggongan, belum ya, atau tidak ada, jangan sampai ada gitu ya. Nah, terus Bu Nuning, bagaimana kalau misalnya kita temukan penjual itu menjual daging gelonggongan itu dioplos, Bu? Misalnya dengan daging yang tanpa gelonggong dengan yang digelonggong. Nah, gimana ini Bu? Kita sebagai konsumen apa memang harus jeli ya? Gimana sih cara ininya? Tadi kan sudah disebutkan ciri-cirinya, tapi kadang-kadang kalau dicampur dengan yang sehat, daging yang tanpa gelonggongan itu kan kita langsung aja biasanya main bungkus gitu aja tanpa melihat secara detail ya. Gimana ini Bu? Ya, memang kita akhirnya perlu memberikan edukasi pada masyarakat untuk memilih daging yang sehat, yang layak konsumsi. Ya, kalau bisa kita pada para penjual daging pun menyampaikan jangan diberilah daging yang seperti ini. Kita pilih daging yang keset. Kalau daging yang asli itu keset, Pak, nggak ada airnya. Kita daging itu tidak ada air yang nempel di tangan kita. Iya. Kemudian untuk edukasi ini pun sebenarnya dengan para pedagang pun juga kita laksanakan. Tetapi pedagang-pedagang itu tidak bisa berkutik karena mereka itu penerima daging, Pak. Jadi bukan yang menyembelih di RPH, kemudian mereka yang menjual, bukan. Jadi mereka itu penerima daging dari para pelaku-pelaku pemotong. Jadi rentetannya seperti itu. Jadi ada pelaku yang membawa sapi, yang itu melaksanakan penggelonggongan, terus kemudian dipotong di tempat pemotongan, ya dipotong. Setelah dipotong, para pedagang daging ini yang menerima dagingnya. Oke, baik. Yang itu kebanyakan malah lebih senang kalau mendapatkan daging yang baik, karena ini bahkan masyarakat pun katanya kalau daging yang tidak baik pun banyak komplain pada mereka. Jadi kita itu punya paguyuban khusus untuk para pedagang di pasar, kita juga punya paguyuban untuk para jagal. Ini tujuan kita supaya mereka itu sadar, supaya mereka itu bisa lebih memahami bagaimana kita menyediakan, menjual daging pada masyarakat itu yang tidak merugikan masyarakat, yang tidak menyebabkan daging yang kita jual itu haram, dan ini juga pengaruh pada pendapatan mereka juga, karena mereka kan menjual dengan barang yang itu tujuannya untuk menipu. Apakah berkah bagi mereka dengan daging yang dijual mereka dengan cara penipuan ini? Kan bisa dikatakan tidak berkah, tidak barokah ya. Ini yang kita
berikan penanaman kesadaran pada para jagal tersebut. Oke, baik. Bu, sampai sejauh ini pernah nggak misalnya kasus daging gelonggongan ini ditemukan di Sidoarjo? Tidak hanya di sapi mungkin, atau mungkin praktek-praktek bukan gelonggongan ya, yang lain misalnya ya, karena kan unsur penipuan itu kan banyak ya Bu ya, yang dilakukan tidak hanya gelonggongan atau apalah, kayak oplos tadi juga mungkin. Sampai sejauh ini gimana Bu terhadap kasus ini di Sidoarjo, pernah ditemukan dan seperti apa ini penemuannya? Gini, untuk alhamdulillah untuk daging-daging yang ada oplosan-oplosan, terutama yang kita jaga jangan sampai ada daging celeng ya Pak ya. Oh iya, ini dioplos daging celeng ya mungkin ya Bu ya. Di oplosan itu di Jawa Barat itu di Jawa lebih banyak, ya, tapi di Sidoarjo kita belum menemukan itu, tidak ada, semoga aja tidak ada ya daging oplosan itu, karena kita juga senantiasa melaksanakan pemeriksaan juga untuk tes kit bagi para, baik untuk pada dagingnya, baik pada bakso-bakso yang ada di Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo ini kita ambil, kita periksa tes kit babinya, dan alhamdulillah kita sampai sekarang ini masih negatif untuk tes kit babi. Jadi artinya baksonya itu masih aman kita, karena kita kan rata-rata demen dengan makan bakso. Iya, betul. Tapi untuk daging celeng atau babi itu sekilas memang hampir sama dengan sapi gitu ya Bu ya? Kalau kasat mata gitu memang mirip atau gimana sih? Ya secara kasat mata mirip tapi ya? lebih putih Pak. Oh, yang lebih putih daging yang mana? Yang celeng atau yang babi ya? Daging celeng atau daging babi itu hampir sama, dan warna putih, lebih pucat. Oke, baik. Ini bisa jadi apa ya, tambahan pengetahuan buat kita sebagai konsumen ya, bagaimana membedakan antara daging sapi dengan daging babi atau celeng kalau misalnya terjadi oplosan. Karena kan oplosan itu kan praktek ini juga kadang-kadang kita sebagai konsumen itu nggak seberapa teliti gitu ya saat membeli. Nah ini harus kita teliti kembali ya saat membeli daging, apalagi dalam jumlah banyak ya. Mau punya gawe, punya hajatan, akhirnya ketipu, jangan sampai gitu ya Bu Nuning ya. Baik, Bu Nuning, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita setelah jeda iklan berikut ini ya, beberapa menit saja. Tetap bersama kami. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, bebas BPN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Ya, sampai hari Kamis nanti ya, tinggal beberapa hari lagi.
Dan sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat. Yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan Ibu Nuning dalam program Dialog Sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA ya, di kesempatan pagi hari ini membahas tentang waspada daging gelonggongan bersama dengan Dr. Hewan Nuning Sri Puji Astuti MM selaku Kepala Sesi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Baik, Ibu Nuning masih bersama kami? Iya, Pak. Masih ya? Ibu Nuning, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya, Bu ya? Siapa? Ini saya bacakan yang pertama. Ini dari Ibu Zulaika yang ada di Waru. Bu, ciri-ciri dari daging gelonggongan untuk aroma dan teksturnya itu seperti apa? Ya. Terus yang kedua dari Instagram @didunfaris ya. Bu, kalau misalnya daging gelonggongan ini sudah diolah dalam bentuk daging olahan yang sudah di frozen, nah untuk mengetahui daging ini daging gelonggongan atau bukan itu bagaimana? Oke, dua dulu Bu, monggo silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama Ibu dari Waru ya Pak ya? Iya, tentang aroma dan teksturnya seperti apa? Aroma, kalau aromanya itu, kalau aroma daging yang segar itu benar-benar kelihatan terasa dagingnya ya Pak ya. Tapi aroma daging yang digelonggong itu agak anyir, agak amis lah Pak, bahkan mendekati pada keadaan nantinya akan menjadi pembusukan. Mendekati anyir, mendekati apa Bu? Anyir mendekati pada pembusukan. Oh gitu. Iya. Iya. Terus kemudian teksturnya warna yang jelas itu kita bisa melihat dari warnanya. Warnanya merah pucat. Kalau daging yang sehat itu merahnya kan merah terang. Dan kebasahannya itu basah sekali, daging gelonggongan itu sangat basah. Sedangkan daging yang benar-benar sehat itu kalau kita pegang itu tangan kita nggak basah.
bahkan cenderung dari warnanya itu pucat, cenderung nantinya akan menjadi kebiru-biruan, lebam. Oh. Oke. Jadi Tadi sempat dikatakan Bu Nuning teksturnya itu kalau daging yang sehat itu agak keset atau keset ya Bu ya? Keset. Jadi keset saja ya Ibu ya, yang penanya tadi ya. Jadi Ibu Zuleka yang daging yang sehat itu keset, tapi kalau daging gelonggongan itu kayak mengandung air, jadi lembek mungkin ya Bu ya? iya bisa begitu. Bisa dikatakan begitu. Baik, kemudian pertanyaan kedua. Nah, ini kalau misalnya daging gelonggongannya ini sudah diolah ini Bu, misalnya jadi olah-olahan kayak makanan frozen atau apa. Nah, itu gimana ini Bu untuk mengetahui gelonggongannya atau bukan? Kalau sudah diolah, artinya airnya kan sudah hilang. Sudah banyak bumbu-bumbu dan masakan. Itu kita tidak bisa melihatnya. Iya, betul. Oh, iya. Jadi ya nggak bisa diketahui Pak. Cuman dalam bentuk dalam hal rasa. Rasanya nanti dari daging yang itu kalau sehat, daging itu yang bagus, itu taste-nya itu lebih terasa dagingnya daripada daging yang karena proteinnya kan berkurang juga. Kalau daging itu rasanya agak berkurang, tapi kalau sudah diberi bumbu itu kan tidak terasa lagi gitu. Apalagi kalau bumbu yang kita masak itu enak, tidak terasa. Oke, baik. Ini satu pertanyaan lagi nih Bu, dari Twitter ya, @sari. Bu, jika yang digelonggong adalah sapi perah, apakah nanti akan berpengaruh pada kualitas susu? Maksudnya mungkin tidak layak dikonsumsi atau apa gitu Bu? Monggo silakan. Maksudnya kualitas susu sapi perah. Iya, sapi perah apakah mungkin berdampak pada ini Bu? Susu yang kita konsumsi gitu? Mungkin kan? Ini kan yang belum dipotong kan. Jadi kalau sapi perah itu selama ini pemberian makanannya selalu diberi ampas tahu ditambah dengan dedak atau terus kemudian air kan agak memang kondisinya itu basah, kondisinya itu cair lah Pak, cair. Nah itu salah bagi sapi perah itu untuk keluar kualitas daripada susu tergantung dari makanan yang diberikan pada sapi tersebut. Tidak ada masalah untuk sapi perah. Jadi penggelonggongan sapi ini bukan dilakukan di sapi perah ya Bu ya, tapi untuk sapi pedaging ya, betul ya Bu? Kan dipotong. Sapi potong ya? Ya sapi potong. Misalkan sudah harus diafkir, sudah akan dipotong, terus kemudian digelonggong, nah itu dinamakan sebagai sapi yang digelonggong Pak gitu. Tapi kalau sapi perah itu akan diperas susunya, itu bukan digelonggong, tapi di pemberian makanan yang ada penambahan air secara ad libitum, dan ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting susu yang dihasilkannya nanti itu yang jelas nilai gizinya itu bagus Pak, bagus. Kadang-kadang tergantung dari pakan yang kita berikan. Ada yang malah rasanya lebih gurih. Memang semuanya tergantung dari pakan yang diberikan. Oke, baik ya. Pertanyaan sudah kami jawab ini satu persatu. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Dan kembali lagi nih Bu, mungkin ada bisa diulang kembali nih ya mengenai tips tentang apa membedakan daging yang sehat dengan daging gelonggongan tadi Bu. Iya, ya, terima sekaligus kasih. Sebagai penutup, monggo silakan. Oh gitu ya. Nggih. Ini bagi semua Bapak dan Ibu sekalian dan untuk masyarakat yang ada di Sidoarjo, kita harus bisa memilih daging yang baik. Kita edukasi tidak hanya pada para pelaku ya, pada para pelaku saja, tetapi pada masyarakat konsumen yang itu akan membeli daging itu pun kita juga upaya-upaya kita supaya ada edukasi. Untuk bisa memilih daging yang baik sehingga apabila
apabila masyarakat itu membeli daging, memilah-milah daging, tentunya akan berpengaruh juga pada jagal untuk tidak akan menggelonggong sapinya, karena mereka mengetahui ternyata masyarakat meminta daging yang lebih baik. Jadi itu semua juga tergantung pada masyarakat juga ya. Jadi kita berupaya untuk menyediakan daging yang asuh. Kita membeli daging yang asuh, artinya daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang konsumsi. Ya. Kemudian kita pilih daging tersebut di pasaran, di masyarakat ya. Kalau di pasar becek kita harus memilih daging mana yang baik untuk kita beli. Kalau di supermarket itu selama ini yang kita ketahui dagingnya bagus Pak, bagus-bagus. Kita kalau upayakan ya masyarakat Sidoarjo, masyarakat semuanya ya masyarakat, kita bisa memilih ya, menyediakan sudah saatnya kita bisa menyediakan daging yang baik pada masyarakat. Ya sudah saatnya kita bisa tidak hanya sebagai negara yang selama ini kita dianggapkan sebagai negara berkembang. Apakah kita tidak bisa menjadi negara yang maju? Artinya maju dalam hal pendidikan, maju dalam hal penyediaan makanan yang baik, yang layak konsumsi, maju dalam hal tidak hanya dalam hal teknologi, dengan makanan yang kita konsumsi pun kita harus bisa memilih, kita harus bisa menyediakan yang baik dan sehat, gitu Pak ya. Jadi kita hanya memohon untuk terutama para ibu-ibu ya, pilihlah daging yang sehat, layak konsumsi di pasar yang kita beli. Oke, baik. Ya, Ibu Nuning terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di program kami Dialog Sahabat Kita, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini juga bermanfaat untuk masyarakat ya, khususnya masyarakat yang ada di Sidoarjo dalam mengkonsumsi daging yang asuh tadi ya Bu ya. Asuh ini kependekan dari aman, kemudian sehat, utuh dan halal ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, selamat pagi Bu Nuning dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.